Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita khusus bahas si Zero Waste Amalia sama nanti di akhir bahas budgeting planningnya. Sebenarnya ada beberapa. Nah, yang pertama ini kan dilihat dari pesertanya ini ada karyawan sama pengelola masjid dari perusahaan. Nah, kita tuh gimana sih biar pesertanya tuh yang daftar lebih banyak loh. Kalau dari aku tuh apa ya, panitianya ikut promosiin acaranya Zero Waste-nya ini loh. Jadi targetnya tuh nggak cuman si karyawan atau pengelola masjid dari perusahaan Astra aja. Jadi apa, teman-teman kita gitu. Terus dari orang-orang yang di sosmed yang ngelihat promosi dari Zero Waste-nya tuh bisa ikut acaranya juga. Saran aku sih itu biar pesertanya tuh lebih banyak yang bakalan daftar. Mungkin dari teman-teman ada saran lagi selain promosiin acaranya, kayak lebih nyebar luasin informasinya itu. Mungkin ada saran lagi kah dari teman-teman? Kak Sekar, Iya, kalau menurut aku sekarang tuh yang paling bakal ngasih impact tuh yang pasti sosial media kan. iya. Kayaknya kita bisa minta bantuan sama admin-admin sosial medianya Astra kayak Amalia atau apa sih itu yang Amalia itu. Terus IG Astra yang menanggungi perusahaan-perusahaan Astra ini loh Kak. Menurut aku itu yang bakal bagus banget sih. Karena emang sekarang tuh apa-apa di sosial media kan gitu. Terus yang IG ya Amalia itu dia juga lumayan aktif dan sering promosiin soal kegiatan mereka gitu. Jadi menurut aku kalau kita juga minta tolong untuk promosiin soal Zero Waste Amalia ini kayaknya tepat-tepat aja deh di situ. Soalnya kalau aku lihat sih range umur orang-orang yang follow eh ya Amalia itu juga range umur orang-orang yang udah kerja di Astra juga gitu. Oke, berarti kita kencengin promosiin di sosial medianya biar nargetin orangnya lebih banyak ya. Iya Kak. Iya sih, dari aku juga itu. Terus kalau bisa pas di acara online atau offline-nya juga kita coba ngajak orang-orang yang biar ikut acara ini gitu. Terus untuk waktu pelaksanaannya kan dari 1 Januari sampai 31 Mei. Kalau dijadiin minggu kemarin berapa totalnya, Anggun? Dua-dua ya? Dua-dua apa 21? Jadinya dua-dua, Kak. Tapi kan Dua. kata Mas Danang dari tanggal 1 sampai 16 Januari itu bisa trial. Jadi kalau kita nggak ngitung 2 minggu awal itu cuma 20. Berarti 20 minggu. Iya, Untuk trial itu tetap ya kita hitung juga kalau emang ada yang ngirim sebagai penilaian. Nanti jadi selama trial itu kita udah tanggal 1 sampai tanggal 16 itu udah ada satu pemenang gitu. Misal gitu. oke Mas, berarti 22 minggu. Nah, itu kan ada 22 minggu. Nah, kemarin rencananya kita bakal di tiap minggunya itu bakal ada akumulasi poin. Nah, tiap akumulasi poin tiap minggunya berarti kan tiap minggunya nanti bakalan ada pemenang. Nah, itu tuh kita bakal ngelihat dari konsistensi sama partisipasi dari si pesertanya. Terus mereka juga bakal dapat hadiah. Hadiahnya itu souvenir. Nah, souvenir itu belum tahu bakal bentuknya tuh apa, entah botol atau kaos gitu. Terus untuk di pelaksanaan sehari-hari ini kan ada beberapa kegiatan. Nah, di kegiatan ini kan kita udah nyantumin nih beberapa poin. Nah, menurut kalian poin yang udah dicantumin di Google ini udah cukup atau belum? Kalau kalau dari aku sendiri ya, yang mesti diubah tuh di bagian eh apa ini, sampah organik menjadi kompos. Soalnya kemarin sempat nyari kalau ngebuat si sampah organik jadi kompos tuh butuh waktu yang lama dan nggak cuma seminggu atau beberapa hari doang. Itu 2 sampai 3 bulan buat dia jadi kompos. Nah, menurut aku poinnya kayaknya mesti ditambah lagi, mungkin eh, jadi 300 gitu. Terus yang di kampanye Zero Waste, ini kan yang bagian posting artikel di Amalia, poinnya belum ada kan. Terus sedangkan yang di postingan medsos itu cuma 5 poin. Kalau buat aku itu ditambah lagi, soalnya kan kalau media sosial tuh ngecakupnya lebih luas
lagi, apalagi kalau misalkan orang yang ngebuat kontennya tuh punya pengikut yang lebih banyak, berarti kan dia apa ya, kontennya tuh lebih dilihat banyak orang, apalagi di like gitu. Jadi kayaknya mesti dinaikin jadi 10 atau 15. Nah, baru yang postingan artikel Amalianya di bawah poin yang postingan medsos gitu. Kalau dari kalian ada masukan nggak buat yang poin-poin yang lainnya? Kayak sampah terpilah atau terolah ke bank sampah. Ada saran? Apa udah pas poinnya? Kalau dari aku pasti sama yang kayak kata Kak Sekar tadi. Berarti yang sampah organik dinaikin aja ya? Iya Kak, sama yang kompos tadi. Ya yang kompos itu sama yang Iya. hashtag itu. Soalnya kalau dia followersnya banyak kan nanti impactnya juga lebih gede juga kan. Jadi kayaknya poinnya naikin lagi deh. Enaknya 10 atau 15? Atau 10 enggak aja kali ya? Apa? follow aja Kak yang posting medsosnya. Nah, terus yang posting artikel di amalia.id-nya 5 kayak gitu. Yang medsos berapa tadi? 10 atau 15. Nah, yang posting artikel di Amalianya 5. Yang posting hashtag 15 aja nggak sih? 15. Tapi nanti Kejadian kalau dia rutin, tapi per hari ya? iya sih, tapi per hari. Mau 15 aja, 15. Kalau dari yang lain 15 tuh juga kalau misalnya posting di medsos setiap harinya pakai hashtag tuh 15 dapat poinnya. Sebenarnya kalau 15 gede banget ya per hari. Iya, takutnya kayak Gede gimana ya? banget. Itu kayaknya 10 aja cukup enggak sih? Soalnya di per hari kan ini dihitungnya. Oh iya ya, Iya. sih kebanyakan juga. Mm-mm. Nah, yang artikelnya 5 bisa nggak sih? Mm-mm, Ada mm-mm. Bisa, kalau bisa, yang bisa. Nah, berarti kayak gini ya. Berarti yang postingan medsos 10 poin, terus yang buat eh di artikel 5 poin. Iya, Kak. Ada lagi nggak yang mau dibuat? Kalau dari poin udah sih, Kak. Oh, sama tadi aku mau yang ngasih saran soal souvenir. Kan rencananya itu baju ya, Kak. Sementara Mm-mm. tema kita ini kan zero waste. Nah, setahu aku, baju itu tuh jadi salah satu faktor eh sampah di dunia ini tuh banyak banget gitu loh kalau masalah baju-baju gitu. Jadi kok menurutku kalau kita kasih baju tuh jadinya kayak kita nggak mendukung Sama aja ya? agenda, iya agenda zero waste Ya. di worldwide gitu kan. Karena, karena Oh, menurut aku mending kasih barang yang relate sama campaign-nya yang zero waste ini gitu. Misalkan kayak tempat makan gitu-gitu loh Kak, atau kayak satu set tempat makan sama ada tempat minumnya, terus ada cutleries-nya gitu Kak. atau boleh, tumbler boleh, boleh. fine list gitu Kak. Nah iya, jadi kayak masih satu jalan dengan campaign yang kita buat gitu. Boleh, boleh. Bagus, bagus. Terus, oh ya, di bagian yang aktivitas sosial ke kan kemarin niatnya, ini kan baru ketua RT, ketua RW. Nah, niatnya itu mau ditambah kalau semisal jadi imam sama khotib di masjid. Nah, itu tuh mau gimana perhitungannya? Kan kalau RT cuma bisa diklaim satu kali ya Kak. Tapi kan kalau khotib sama imam itu kan kata Mas Danang bisa berkali-kali setiap dia jadi khotib atau imam itu. Jadi menurutku poinnya kayak seperempatnya si RT aja. Soalnya kan dia Berarti bisa klaim per minggu ya? berkali-kali. Iya, Berarti per minggu, berarti berapa? 500. Ini berapa sih? 1000. Berarti iya. 500 poin per minggu. Per Gede, gede banget gak Kak kalau 500? apa dikasih range 100 sampai 500. Jadi nanti pas dia upload kita lihat sesuai sama konten yang dia dia upload di Amalia. Oh, bisa Kak, bisa Kak, bisa, bisa. Iya, pakai range aja kayak ini yang membuat program bulan Ramadan Ya, ini. Bisa, bisa, bisa. ada lagi kalau yang buat poin. Cukup Kak. Ini kan poin udah terus di bagian ini kan ada yang mereka menjadi ketua RT, ketua RW. Nah, gimana mereka gimana nih kita panitia nanti tahu nilai kalau postingan yang mereka buat di Amalia tuh
eh, kita tahu gitu kalau mereka tuh beneran ketua RT atau ketua RW gitu. Jadi si postingannya tuh ada apa ya? Ada patokannya gitu, biar kita tahu. Terus kita bisa ngasih poin 1.000 kan ini lumayan gede ya kalau misalkan postingannya cuman kayak mereka asal-asalan atau ternyata emang nggak sesuai gitu sama sama yang menjadi ketua RT gitu. Itu gimana nanti buat postingannya? Kemarin kan kata Mas Danang itu tuh ada struktur-strukturnya gitu ya, Kak. Nah, Mm-mm. cuman aku nih nggak tahu deh, dia nanti kan nguploadnya di Amalia. Amalia ini sifatnya publik ya, Kak. Enggak, kayak kita tuh buat akun gitu loh di situ. Ya Kalau buat sifatnya nggak, publik kayaknya kayak semua orang bisa buat deh akunnya di Amalia. nggak Karena kan maksud cuman aku nggak kayak apa. kayak postingan dia tuh bisa dilihat semua orang apa masih butuh permission gitu-gitu kalau Enggak. bisa dilihat. Jadi Enggak. modelnya kayak tweet kayak X gitu. Semua orang bisa langsung baca. Hmm, oh berarti nggak jadi. Soalnya tadi rencanaku kalau cuman dia ngasih instruktur data kan kita nggak bisa confirm ya ini tuh nama ini beneran dia apa enggak. Tadinya aku mau minta dia kayak buat upload data dirinya juga gitu loh Kak yang bisa bikin kita yakin dan bisa kita confirm bahwa ini adalah dia gitu. Kayak yang di struktur tersebut yang jadi si ketua RT ini adalah beliau gitu. Cuman karena bentuknya seperti X, publik, jadi kan kita nggak mungkin nyuruh dia upload data diri dia ke situ gitu. Jadi gimana ya? Hmm, hmm, emang semua RT punya struktur data ya? Struktur Berorganisasi. kepemimpinan. Ya itu, organisasi. Tapi kalau semisalkan cuman ngupload gimana strukturnya doang, terus kegiatannya enggak tuh kayak aneh nggak sih? Jadi kayak patokannya tuh apa gitu loh. Patokan dari postingan yang mereka buat. Biar biar kita bisa kayak, oh ini postingan kalau misalkan emang dia ketua RT atau ketua RW di lingkungannya dia gitu. Di postingannya kayak patokannya tuh apa. Sebenarnya itu apa ya, antara postingan atau dikirim pas baseline itu bisa sih. Jadi kayak disebutin aja menjadi ketua organisasi di lingkungan sekitar nggak? Kalau iya disuruh ngasih buktinya gitu. Jadi nggak harus diupload. Cuma terserah sih kalau emang mau diupload buat tujuannya mengkampanyekan gitu ya nggak apa-apa. Berarti di baseline-nya Kak, biar kita tahu. Boleh boleh kalau mau di model gitu. Oke, mungkin itu terus oh ya, di bagian yang ini kan kita nanti tiap minggu bakal ada sharing podcast Agi. Nah, sharing podcast Agi ini kita bakal ngundang teman-teman dari peserta yang udah pernah menang. Tapi kan kalau misalkan di minggu pertama kan eh apa ya? Minggu pertama di minggu pertama kan kita baru ngumumin pemenangnya. Nah, podcastnya itu bakal dilakuin di hari yang sama sama kita ngumumin pesertanya apa gimana, Kak? Kayaknya Mas Danangnya sibuk, tapi kemarin sedapatku dari yang dijelasin sama Mas Danang ya Kak, minggu pertama itu katanya kita ngundangnya pemenang dari periode sebelumnya. Oh, Jadi berarti dari pemenang, pemenang tahun lalu gitu. iya, iya, jadi beliau bisa sharing ilmu-ilmunya gitu. Kalau sepenangkapan aku dari perkataannya Mas Danang kemarin gitu sih. Berarti kalau semisalkan eh berarti kalau misalkan kita ngundang pemenang tahun lalu eh mesti ada ini dong apa ya? Souvenir atau yang dikasih ke dia karena kan dia di sini kan kita cuma ngasih poin doang loh. Belum tentu dia ikut kegiatan zero waste-nya. Kalau misalkan nggak ikut gitu, nggak ikut kegiatan zero waste-nya cuma jadi Iya, pengisi acara di podcast. Berarti kan kita dari panitia mesti nyediain buah reward. tangan lah, ya gitu buat dia gitu. Iya, Iya benefitnya. kan? Sorry sorry Em, gini, gini. Jadi untuk yang podcast ya itu iya Kak.
Mungkin bisa kita mulai nanti setelah launching Agi. Nah, ketika launching Agi itu kan perkiraan minggu kedua Januari ya. Nah, di minggu pertama sampai minggu kedua Januari itu kan kita udah running kegiatan, kita udah mulai ngerekap-rekap data kan. Nah, dari hasil minggu pertama minggu kedua kan muncul juara mingguan. Nah, juara mingguan itulah yang nanti kita undang untuk podcast pertama. Misalnya kayak gitu. Oh, berarti podcastnya nggak langsung dilakuin di minggu pertama bulan Januari, Kak? Enggak. Podcast itu enggak harus setiap minggu ada, tapi kalau memang ada fenomena-fenomena atau satu dua satu dua postingan atau satu dua ulasan yang menarik di Amalia itu bisa kita undang. Jadi kayak gitu aja. Oke, Kak. Mungkin itu dari kegiatannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman. Dari aku nggak ada, Kak. Mungkin kita masuk ke budgetingnya aja. Soalnya aku masih rada bingung juga. Ini kan kalau di one sheet ini kan kayak gini doang kan, nggak didetailin. Nah, semalam aku coba buat draftnya tuh kayak gini. Nah, kelihatan nggak? Yang mana, Kak? Nggak kelihatan. Yang ini kelihatannya Excel. masih one sheet proposal Agi yang dari ini doang. Oh, ini. Nah, ini budgeting planningnya. Jadi bisa aja berubah. Ini masih gambaran awal. Yang pertama tuh ada workshop. Nah, workshopnya ini kemarin kata Kak Danang ada budgetingnya sendiri ya, Kak. Berarti nggak masuk ke kita apa gimana? Budgeting kita Udah apa? konfirmasi ke udah konfirmasi ke Mbak Yunda yang bagian workshop ya, ternyata udah ada workshop untuk Zero Waste ataupun nanti yang petualangan sehat. Jadi kita cukup numpang aja di sana untuk mempromosiin lomba kita. Jadi kayak gitu. Mungkin di situ kita nggak perlu membudgeting lagi. Jadi budgetnya bisa dialihkan ke Berarti yang di souvenir atau hadiah yang lain. berarti yang workshop ini hapus aja apa budgetingnya Iya, dipindahin aja, dipindahin. Terus sama Pak Nana kemarin itu ada pesennya yang kalau bisa disamain aja sama kayak yang gerakan sehat, di mana ada apresiasi untuk peserta yang melampaui poin minimal. Jadi kalau di petualangan sehat kan ada jagoan silver sama jagoan platinum ya. Nah, itu sama mungkin nanti kayak jagoan silvernya itu dengan meraih poin berapa gitu, nanti diadain juga pengadaannya. Itu berarti bentuk kan apresiasi. Berarti itu dikasih pas apa aja, Kak? Nanti dikirimkan ketika dia udah poinnya udah tinggi ya, nanti hadiahnya akan dikirimkan ke alamat pemenangnya gitu. Biasanya bukan alamat pemenang sih, alamat perusahaan, jadi dikirim ke perusahaannya. Karena biasanya kan ada satu atau banyak paket yang ini ya, satu alamat ya. Jadi sekalian gitu. Misalnya gitu. Nah, mereka bisa ngeklaim si hadiah yang ini itu per apa? Yang apa tuh? Yang ini, yang jagoan. Yang jagoan itu ya sepanjang periodenya, ketika dia udah melewati batas minimal ya dia udah dikatakan sebagai jagoan kayak gitu. Kalau kemarin itu yang sempat tak baca Pak Nana itu hadiahnya nggak perlu muluk-muluk ya, hadiahnya kayak stiker ataupun tumbler ataupun apapun itu yang kelihatan sederhana tapi memberikan kebanggaan tersendiri untuk orang tersebut gitu. Ya sama kayak yang analoginya kemarin kalau di gerakan sehat Amalia untuk jagoan silver itu, kalau di maraton itu kayak finisher gitu. Finisher kan dapat medali. Nah itu kan udah bisa jadi kebanggaan kalau dia finisher 5K misal, walaupun dia jadi nggak finish di yang nomor 1, 2, atau 3, dia tetap dapat penghargaan. Nah, maksudnya kayak gitu. Berarti budget buat jagoan platinum ini kira-kira berapa? 200 kah? Untuk berapa kali mereka bisa ngeklaim?
Mereka hanya bisa jumlahnya. ngasih satu kali. Oh, mereka sekali Nah, doang. jadi gini, kamu punya target, kita punya target berapa peserta nih? Misal 100 peserta. Terus nanti jagoan silver itu mau dikasih poin berapa? Maksudnya thresholdnya berapa? Batas minimalnya berapa? Nah itu kan harus kita hitung dulu kan. Iya, Kira-kira Kak. kalau dia rutin dari awal sampai akhir, posting, 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 kumpulnya poinnya sampai berapa? Misal sampai 10.000 ya, misal sampai 10.000. Nah kita ambil misal 60% atau 70%, sehingga nanti poin minimalnya itu 6.000 sampai 7.000 poin, itu dia baru bisa dikenakan sebagai jagoan silver. Nah, dari kira-kira 100 peserta yang daftar, kira-kira berapa persen sih nanti yang bisa sampai jagoan silver gitu. Nah, itu nanti buat nentuin jumlahnya. Hmm, berarti yang budget kayak gini dulu aja ya. Nah, terus kan kemarin yang buat hadiah juara 1, 2, sama 3 tuh kalau bisa kan barang. Nah, aku mau minta tolong teman-teman buat coba cariin barang yang cocok sama tema kita gitu. Kira-kira apa gitu yang bagus lah buat jadi hadiah buat juara 1, juara 2, sama juara 3. Nah, ini ada budgetnya nih. Mungkin ada pertanyaan atau saran? Gimana teman-teman? Ini kalau bisa untuk Zero Waste Amalia malam ini bisa sampai 90% ya. Soalnya harus diupdate ke Trello juga, harus diupdate ke bawa manajemen Adi juga biar nanti untuk budgetingnya bisa dinaikkan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, kita diskusi open discussion aja. Kita sampai malam nggak masalah. Yang penting eh, bisa dapat poin-poin yang penting gitu. Oh, berarti di slide yang Zero Waste Amalia ditambahin reward ya, Kak? Reward peserta. Ya, di rewardnya bisa ditambahkan. Bisa main kayak yang ini aja, gerakan sehat kan juga ada reward-rewardnya gitu. Nah, berarti kita nentuin kira-kira jumlah buat reward peserta di jagoan platinum sama jagoan silvernya. Biasanya biasanya berapa, Kak? Ada kalau dari tahun kemarin itu ada ininya nggak? Eh, Mungkin bisa kita anggap aja nanti target kita 200 peserta lah ya, misal gitu. Di mana satu perusahaan itu bisa ngirim 4 atau 5 orang. Di mana kan kalau Agi itu kan udah kerja sama 50-an DKM kalau nggak salah. Jadi DKM di grup Astra itu nanti misal kirim berapa kayak gitu. Ya mungkin kalau kamu mau ditaruh mungkin 200 gitulah nggak apa-apa. Terus kamu nyediainya mungkin untuk 150 peserta. Jadi hadiahnya nggak harus untuk yang jagoan silver ya. Hadiahnya tuh nggak Iya. harus mahal gitu nggak. Hmm, Ya mirip-mirip aja kayak kayak souvenir, mirip-mirip aja kayak souvenir di Agikoin kayak gitu aja nggak masalah. Tapi kan eksklusif untuk Zero Zero Waste aja. Nah, misal stiker ataupun apa ya yang bisa dipakai bagus itu ya, gantungan kunci atau lanyar. Nah, itu kan nanti akhirnya harus ada desain-desainnya juga. Nah, itu nanti ya. kita minta ke tim desain, misalnya gitu. Hmm, oke, Kak. Nah, mungkin budgeting planningnya jadinya seperti ini. Nah, tinggal nyari kira-kira barang buat pemenang juara 1, 2, sama 3. Itu Iya. kegedean, kegedean sekarang itu sekarang 200.000. Oh iya, salah-salah. Kalau jagoan platinum nggak sebanyak itu. Jagoan platinum kan kemarin cuma berapa? Misal 5 orang Oh, 10. juaranya juara. Nah, kamu mau pakai berapa? 10. Kalau misal 10, terus hadiahnya berapa? Kalau 50 ribuan aja udah kelihatan 500.000. Nah, terus buat yang eh, jagoan silver, mungkin
Ya hadiahnya nggak lebih dari 20 atau 25 lah. Kalau 20 dikali 150 aja udah kelihatan 3 juta loh untuk itu doang. Nah, kalau stiker atau gantungan kunci atau apapun itu kan lebih murah lagi kan. Nanti coba deh kita diskusikan. Mungkin yang lain ada saran ya apa yang bagus untuk dikasih ke peserta. Misal kita patokin budget maksimalnya 15.000 gitu. Dengan jumlah peserta ada 150 kan berarti bisa sampai berapa? 15.000 kali 150. 2.150.000-an ya? 2.250.000-an. Misalnya gitu. Nah, ini terus itu pemenang luar Jawa 5 orang ya. Aku kemarin patokannya yang kakak itu. Hmm, oke. Sebenarnya pemenang itu kalau yang kemarin, kalau yang CCIA itu pemenang itu ada 2 kategori. Kategori area Jabodetabek sama luar Jabodetabek gitu. Kalau Ya. area Jabodetabek itu ya nanti tidak disediakan akomodasi atau mungkin akomodasinya hanya penginapan aja di sekitar Masjid Astra. Nah, kalau di luar Jabodetabek itu baru nanti disediakan dengan pesawat dan lain-lain juga. Tapi kalau di situ memang mau dituliskan 5, nggak masalah. Tapi nanti mungkin 3 luar Jabodetabek, yang 2 di area Jabodetabek. Jadi nanti kita bisa alihkan itu untuk yang lain budgetingnya kayak gitu sekarang. Oh, ya Kak. Untuk teman-teman yang lain kalau ada saran langsung disampaikan aja ya, nggak apa-apa. Biar diskusinya lebih jalan lagi, biar lebih hidup lagi. Jadi langsung aja ngomong nggak apa-apa. Kita masih butuh banyak saran untuk kegiatan ini soalnya. Untuk yang workshop yang ini Kak, itu yang nentuin tema dari kita atau nanti dari tim workshopnya sendiri? Dari tim workshopnya sendiri, ini saya untuk bahan workshopnya kemarin yang dipresentasiin itu dikirim ke aku sama Pak Wina, coba tak kirim ke grup ya. Nanti silakan dibaca, nggak apa-apa. Nah, itu ada 10 halaman. Berarti workshopnya ada 3 kali. Workshop apa tuh? Zero waste. Enggak dong, Ya nggak sih? sekali aja. Sekali aja. Oh, Jadi kita cuma numpang yang di tim workshop aja. Untuk kita sendiri nggak usah menyelenggarakan workshop. berarti yang di tanggal 11 itu Kak, yang 11 Februari. Wah, tanggalnya udah muncul kah di itu? Di di PPT-nya Oh ya, tam, mm-mm. oh iya. Ya itu benar. Ini aku sambil perjalanan pulang ya. Nanti silakan kalau mau itu langsung aja disampaikan sarannya. Mungkin dari teman-teman ada saran buat hadiah juaranya, juara 1, juara 2, juara 3. Ini kalau menurut aku kalau yang hadiah apresiasi kayaknya Laniat aja udah cukup deh. Jadi nggak usah ribet-ribet. Kalau yang platinum, Aku masih cari-cari sih ini Kak, apa sekiranya hadiah yang pantas dan masih suitable sama campaign-nya sama temanya. kalau yang buat jagoan platinum, aku nemu bukan kayak tumbler sih, kayak botol minum biasa. Dia harganya 35.000. Kayak satu set gitu. Kayak kalau satu set rada susah nggak sih? Biasanya aku nemu kalau yang satu set harganya 87-an. Kalau yang bagus ya. Atau kalau tumbler custom juga boleh sih Kak. Tumbler aja boleh. Hmm. Oh, berarti mau tumbler aja. Oh, mungkin buat hadiahnya mungkin kita cari nanti aja deh. Mungkin dari kalian nanti cari-cari terus coba kasih ke aku kira-kira yang bagus tuh gimana, kayak apa, terus terus sesuai budget nanti buat budgetnya nanti coba aku kirim ke grup. Tapi kalau misalkan itu di Trello udah ada kok. Kemarin aku juga ada sempat kirim. Kalau untuk kegiatannya, hmm, mungkin yang reward bagian jagoan silver poinnya kita tentuin dulu kali ya.
berapa yang mesti dicapai biar mereka bisa ngeklaim rewardnya ini. Halo, suaraku masuk nggak sih? Masuk, Kak. Ehm, Kalau yang silver 10.000 kebanyakan nggak sih? Soalnya ini kan ada beberapa poin yang kalau udah dapet udah banyak nih, kayak udah ada 1.000 poin, terus 2.000 poin. Kayaknya kalau misalkan kalau cuma 5.000 ya, kalau buat aku dia buat jadi jagoan silvernya kayak lebih cepat deh. Mending 5.000 atau 10.000 buat yang silver. Biar mereka bisa ngeklaim Kalau silver, di atas silver, platinum dulu apa silver dulu sih, Kak? yang silver dulu baru platinum. Jadi Oh, platinum yang berarti paling besar. silver 5.000 cukup lah. Apa 7.000 ya, Kak? Ya, 7.000 ya. Soalnya kan ini ada beberapa poin yang, maksudnya kalau bisa satu kali ngeklaim kegiatan aja udah bisa sampai 2.000 gitu. Iya, Kak. Misalnya dia Ramadan 2.000, RT pula Iya, 3.000, 7.000, iya, 7.000, iya, 7.000. cepet gitu loh. tujuh Iya, ribu iya, sedang. Dari teman-teman lain ada saran? 7.000 ya. Berarti yang platinum berapa? 15. Udah Iya, lebih banyak. 15. 2 kali lipatnya. Hmm, mungkin kayak gini ya. Maksudnya, mungkin dari kegiatannya kayak gini, teman-teman. eh Kalau dari aku sih cukup. Mungkin nanti pas hadiah pemenangnya aja, kalau misalkan ada ide atau pendapat langsung chat aku aja. Soalnya aku juga lagi nyari-nyari hadiah yang cocok tuh apa. Eh Terus yang masalah budgeting juga itu masih gambaran awal. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Mungkin ini agak rumit ya buat nentuin jagoan silver sama jagoan platinum ya. Nah, kita kan pelaksanaan lomba itu sepanjang 22 minggu ya tadi kalau dihitung sama Anggun ya. Nah, bener ya, kita ambil aja patokannya itu dari tengah-tengah, dari 22 minggu kita ambil 15 minggu aja. Di mana 15 minggu itu setiap minggunya berapa poin yang bisa didapatkan secara maksimal gitu. Dari sini masih bisa diikutin maksudnya. Bisa. Nah, misal seminggu ini maksimal dia bisa capai 500. Nah, ketika dia untuk 15 minggu itu dia berturut-turut mencapai 500 poin, berarti totalnya berapa kira-kira? 7.500. 700. Ya, Nah, iya. jadi dari situ baru nanti bisa teman-teman tentukan tuh 7.500 sebagai batas poin silvernya. Nah, tapi kan belum tentu setiap minggu bisa dapat 500 kan? Belum tentu dia konsisten setiap minggu kan? Jadi nanti bisa tuh dihitung berapa persennya sih. Oh, itu udah dientengin bahwasanya dihitungnya cuma 15 minggu. Bayangkan kalau dia ngikutnya dari awal terus aktif terus. Nah, bisa jadi dia tembus 10.000 sampai 15.000 kan. Nah, itu untuk jagoan silver. Terus untuk jagoan platinum itu tidak dihitung poinnya sampai berapa, tapi itu adalah untuk orang dengan capaian poin tertinggi gitu. Makanya tadi aku nyebutnya jagoan platinum itu ya dia bisa dibilang itu ranking berapa? Ranking 1 sampai 5 misal atau Hmm, ranking 1 sampai 3 kalau cuma 3. Terus di luar itu nanti ada namanya juara. Nah, juara ini apa? Dilihat nggak cuma poinnya, kan itu ada ya kriteria juara ya. Kriteria pemenang ya. iya. Nah, pemenang itu kan kriterianya banyak. Mulai dari eh, konsistensi, terus dampak dia ke lingkungan. Karena ini balik lagi, ini tuh lombanya lomba gerakan bersama, bukan lomba individual. Dia bisa dapat poin tinggi, tapi dia
cuma fokus di dirinya sendiri, nggak bawa dampak ke lingkungan. Sedangkan yang lain poinnya kecil, tapi dia berdampak ke lingkungan. Misal karena dia tadi ketua RT, ketua RW, atau yang lain-lain. Nah, misalnya gitu. Di mungkin nanti aku minta dihitungan lagi aja. Misal seminggu ini maksimal dapat berapa sih? Gitu. Itu kan bisa di tracking dari ini ya, di tracking dari eh, poin per minggu, terus poin per hari. Kalau seminggu dia 7 hari konsisten, atau hitungannya seminggu 5 kali lah ya, seminggu 5 kali. 5 kali 5, 25, ditambah itu sama organik menjadi kompos 300, berarti 325. Terus posting di medsos itu per harinya 10, berarti tambah 50. Posting artikel di amalia.id itu 5. Kalau dikali 5, 25. Nah, kayak gitu. Misal seminggu capek berapa gitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa, bisa Kak. Nah, terus ada lagi juga yang per bulan kan itu kayak eh hemat listrik dan air itu kan poinnya per bulan ya. Iya, Nah, misalnya gitu. Jadi maksimal berapa? Tapi kalau per bulan itu kan berarti kita jalannya kegiatan ini kurang lebih 5 bulan kan. Nah, misal ya. 5 bulan dikali 500 aja udah kelihatan itu 2.500 buat air doang atau buat listrik doang. Nah, kalau listrik sama air berarti dia udah sampai 5.000 dong. Nah, dia kan berarti nggak ada effort untuk yang lain. Misal dari situ doang. Nah, itu kan berarti tingkat konsistensinya tetap kalah sama yang lain. Walaupun dia mengerjakan hal yang nilainya tinggi. Nah, itu nanti misal dia udah sampai kriterianya, sampai juara silver, ya udah tetap kita kasih rewardnya sebagai pemenang silver, sebagai juara silver, sebagai jagoan silver. Nah, terus kalau misal yang sampai jagoan platinum ya berarti dia dengan mengirim mengirim update hemat daya listrik setiap bulan, terus eh, aktif misal memilah sampah jadi kompos tiap minggu, ya kan poinnya pasti tinggi kan. Itu nanti dia bisa sampai leaderboardnya, bisa sampai yang paling tinggi nggak poinnya. Kalau bisa ya berarti dia dikatakan sebagai juara satu atau juara platinum Hmm, satu, juara platinum dua, juara platinum tiga. Nah itu nanti rewardnya yang lebih besar daripada silver misalnya gitu. Nah reward yang paling besar adalah untuk pemenang. Rewardnya apa? Ya selain dikasih hadiah, mereka diundang untuk ikut halal bihalal. Nah gitu. oke Kak, masuk Kak. Baru ini, baru nangkep. Yang buat yang budgeting planning itu Kak, itu coba aku up ke Trello lagi apa nggak usah Kak? Kalau kamu rasa udah cukup halus, ya update aja nggak apa-apa. Ngomong memimpin Pak Nana buat dicek, terus kamu jelasin untuk yang poin-poin kurang clear misal, gak masalah kalau mau diupdate, biar pada tahu semua juga. Hmm, Terus tadi, sorry, saya tak baca lagi ya. Nah, di situ kan kamu nyajiin datanya kan masih bentuk nominalnya aja kan, tapi belum bentuk uang apa barangnya itu apa nanti kita beliin apa nanti. Nah itu juga nggak iya. masalah sih sebenarnya. Jadi bisa lebih fleksibel. Kita mainnya sementara ini itu mainin aja perkiraan. Nah nanti mungkin dikasih ini Pak yang harganya segini gitu. Terus tadi kalau sarannya Anggun ya tadi yang saran kaos itu ya. Nah kayak gitu itu kan kembali ke preferensi ya sebenarnya. Jadi kalau memang nggak dikasih kaos ya nggak masalah. Toh kalau misal untuk yang itu kan juara mingguan misal dikasih reward apa ya? Tapi biasanya emang kaos sih. Tapi kalau mau ada saran reward lain, misal tumbler ataupun kotak makan, yo nggak masalah juga kalau mau dikasih seperti itu. Nanti kan tetap
harus disesuaikan. Kalau tadi bilang sesuai dengan tema ya oke, disesuaikan aja dengan temanya. Tapi pun kalau kaos kan sebenarnya ada ya kaos yang dari ini ya, bahan daur ulangnya plastik. Nah, kalau mau ya pakai kaos yang dari bahan itu nggak masalah. Tinggal nanti di printing disesuaikan dengan kegiatan kita. Nanti untuk itu request apa tanya aja ke Pak Nana. Bisa tuh Sekar ataupun Anggun ya nanti di Trello langsung tanya aja ke Pak Nana. Pak, kalau misal eh, menyesuaikan dengan tema untuk juara mingguannya itu kita pakai ini karena mengurangi sampah atau kaos daur ulang karena sesuai dengan tema kita atau tadi eh, pakai tumbler sehingga mengurangi konsumsi plastik, kresek, styrofoam dan lain-lain ya bebas saja. Tapi nanti boleh kalian tanyakan dan diskusikan di Trello juga biar bapak-bapak sekalian bisa nyimak kayak gitu sih. Kalau saranku juga. Oh, oke Kak. Kayak semalam Sekar udah mulai tanya ya, udah nyampein ke Pak Nana kan dijawab juga kan. Jadi yang lain juga gitu kalau mau ada saran disampaikan aja nggak apa-apa. Eh, ini cukupin aja Kak diskusinya. Boleh, boleh. Kalau Iya. yang lain udah nggak ada tambahan dicukupin juga nggak apa-apa. Yang lain dari teman-teman masih ada saran kah buat kegiatannya? Atau mungkin budgetnya diapain lagi? Udah aman Kak. Ya udah. Mungkin nanti yang hadiahnya aja coba bantu cari-cari. Nanti kalau misalnya udah ada rekomendasi atau nemu gitu, bisa langsung chat ke aku aja. Untuk pertemuan malam ini, makasih teman-teman sarannya. Terus udah bisa nyempatin waktu buat datang. eh Mau apa? Aku cukupin. Hmm, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita tutup dengan doa penutup majelis juga ya. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah untuk meet malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Makasih Kak. Podcast Agi, saatmu beraksi.